Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, berjumpa lagi dengan saya Pastor Audi Mandolang. Hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya berdoa setiap kita yang mendengar, kita diberkati, kita boleh mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan kasih judul khotbah saya adalah Jangan Berhenti Percaya. Mari kita membaca dalam Markus pasal 6 ayat 45 sampai 51. Markus 6 ayat 45 sampai 51. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, situasinya adalah murid-murid diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk apa? Untuk menyeberang, mendahului dia. Naik perahu, mendahului Tuhan Yesus. Dan Alkitab berkata, Yesus ke bukit untuk berdoa sendiri. Nah, Alkitab berkata kira-kira tengah malam, murid-murid yang sedang berada di tengah danau, mereka mengalami yang namanya angin sakal. Dan Alkitab berkata bahwa mereka sangat kepayahan. Mereka mengalami masalah yang cukup serius. Mereka mungkin mengalami ketakutan. Mereka mungkin mengalami putus asa. Saya percaya mereka sudah mencoba dengan pengalaman mereka sebagai seorang nelayan. Mereka sudah berusaha tapi mereka tidak bisa. Sehingga Alkitab berkata mereka sangat kepayahan. Artinya mereka sudah mulai kelelahan. Mereka tidak tahu lagi harus berbuat apa. Mereka tidak tahu lagi harus melakukan apa. Mereka mungkin mulai putus asa. Mereka mulai ketakutan. Dan mungkin Petrus berkata begini, bukankah yang suruh kita, yang memerintahkan kita adalah Yesus? Kenapa kami mengalami ini? Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan kita mungkin. Seringkali kita berkata, saya sudah mengikuti Yesus. Saya sudah mengikuti perintah-perintah Tuhan. Saya dengar-dengaran sama Tuhan. Saya melakukan apa yang benar. Saya hidup benar. Saya melayani Tuhan. Kenapa saya mengalami ini? Kenapa saya mengalami ini? Kenapa saya mengalami ini? Mungkin pertanyaan itu juga yang kita tanyakan hari-hari ini. Namun hari ini saya kasih judul firman Tuhan, jangan berhenti percaya. Kenapa kita nggak boleh berhenti percaya sama Tuhan? Alkitab berkata begini di ayatnya yang ke-48. Ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Nah, yang pertama, kenapa kita nggak boleh berhenti percaya kepada Tuhan? Karena Alkitab berkata Yesus melihat. Apa artinya Yesus melihat? Melihat artinya, saya mau bilang begini, melihat artinya Yesus tahu apa yang sedang dialami oleh murid-muridnya. Yesus tahu kalau murid-muridnya sedang mengalami yang namanya angin sakal. Yesus tahu kalau murid-muridnya sedang kepayahan. Yesus tahu kalau murid-muridnya sedang mengalami ketakutan, keputusasaan. Dan Yesus sangat tahu kalau murid-muridnya sedang mengalami yang namanya kepayahan. Nah, hari ini saya mau bilang begini, mungkin orang gak tahu apa yang kita alami hari-hari ini. Mungkin istri kita gak tahu, mungkin suami kita gak tahu, mungkin teman-teman pelayan kita gak tahu, mungkin sahabat-sahabat kita gak tahu kalau kita lagi mengalami masalah yang sangat sulit hari-hari ini. Tapi saya mau bilang, jangan pernah berhenti percaya, karena Yesus melihat, artinya Yesus tahu apa yang kita alami hari-hari ini. Yesus sangat-sangat tahu, karena Dia Allah yang Maha Tahu. Yang setuju katakan amin. Kemudian arti melihat yang kedua adalah Yesus mengerti. Artinya Yesus mengerti apa yang kita alami hari-hari ini. Ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami masalah yang sangat sulit, saya mau bilang Yesus mengerti. Bahkan saya mau bilang setiap tetesan air mata kita, Yesus sangat mengerti. Ketika kita menangis di kamar doa kita, ketika dalam kesendirian kita mulai menangis karena mungkin kita gak sanggup lagi, kita gak mampu lagi. Saya mau bilang hari ini, jangan pernah berhenti percaya. Yesus mengerti air matamu, Yesus mengerti pergumulanmu, Yesus mengerti, sangat mengerti apa yang kau alami hari-hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian
Artinya Yesus melihat. Yang ketiga adalah Yesus juga merasakan apa yang kita alami hari ini. Yesus merasakan ketika hatimu hari-hari mungkin terluka, ketika hatimu mungkin hari ini kecewa, ketika mungkin hari-hari ini hatimu sedang kacau, sedang gundah gulana, dan engkau berkata, oh, orang gak tahu, orang gak mengerti, orang gak peduli dengan saya. Tapi hari ini saya mau bilang, Yesus merasakan apa yang kau rasakan hari-hari ini. Oleh sebab itu saya mau bilang, jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa kita gak boleh berhenti percaya sama Tuhan? Karena Alkitab berkata di ayat yang ke-48b dikatakan begini. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka. Alkitab berkata Yesus datang kepada mereka. Kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Nah, saya mau bilang begini, kenapa kita gak boleh berhenti percaya kepada Tuhan? Karena Yesus datang. Yesus datang buat setiap kita. Nah, saya mau bilang bahwa Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus Tuhan, bukan saja Dia ada di surga, Dia melihat kita ketika kita punya masalah, ketika kita punya pergumulan, dan di surga Dia diam saja atau Dia tertawa. Dia bilang begini, rasain lu. Sudah saya bilang jangan lakukan itu, engkau lakukan. Sudah saya bilang jangan begini, engkau melakukan ini. Sehingga engkau mengalami masalah, sehingga Dia tertawa. Enggak. Saya mau bilang Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan, ketika Dia melihat kita mengalami pergumulan, Alkitab berkata Dia datang. Dia datang untuk apa? Untuk menolong kita. Dia datang untuk apa? Memberikan kekuatan buat kita. Dia datang untuk memberikan jalan keluar buat kita. Dia datang untuk memberikan kemenangan buat kita, memberikan mujizat buat kita. Dia datang untuk memulihkan setiap kita. Hari ini apa yang kau alami? Engkau sedang mengalami masalah dalam keluarga, engkau sedang mengalami masalah dalam ekonomi, engkau sedang mengalami masalah dalam keuangan, apapun juga namanya. Hari saya mau bilang, jangan berhenti percaya, karena Yesus yang kita sembah, Dia datang untuk menolong kita, memberikan kemenangan buat kita, memberikan kekuatan buat kita, memberikan damai sejahtera buat kita, menyatakan mujizat buat kita. Oleh sebab itu hari ini saya mau bilang, mari teguhkan imanmu, mari mantapkan imanmu. Jangan pernah berhenti percaya sama Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah, Dia mengerti, Dia tahu, Dia merasakan apa yang kita alami. Bahkan Dia mau datang untuk menolong kita, memberikan jalan keluar buat setiap kita, orang-orang yang berharap kepadanya. Kemudian yang ketiga, kenapa kita gak boleh berhenti percaya kepada Tuhan? Kita baca di dalam ayatnya yang ke-51, Alkitab berkata begini. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Haleluya. Alkitab berkata ketika Yesus naik ke perahu murid-muridnya, maka angin pun menjadi reda. Nah, yang ketiga, kenapa kita gak boleh berhenti percaya sama Tuhan? Karena Yesus mau masuk, Yesus mau tinggal dalam perahu kehidupan kita. Yesus mau masuk tinggal dalam kehidupan saya dan saudara. Hari-hari ini saya mau bilang begini, izinkan Yesus masuk dalam perahu kehidupanmu. Izinkan Yesus masuk dalam perahu pelayananmu, dalam perahu keluargamu, dalam perahu usaha pekerjaanmu. Saya mau bilang mungkin ada angin sakal di sana, mungkin ada badai di sana, mungkin engkau akan melewati lembah-lembah kekelaman, ada banyak peperangan rohani di sana. Tapi saya mau bilang, ketika Yesus tinggal, ketika Yesus ada bersama-sama dengan engkau, maka saya pastikan engkau akan maju terus dan engkau akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mungkin hari-hari ini engkau belum melihat mujizat Tuhan. Mungkin engkau hari-hari ini belum melihat pemulihan dari Tuhan, karena mungkin engkau belum izinkan Yesus masuk dalam perahu kehidupanmu. Nah, firman Tuhan berkata hari ini, jangan pernah berhenti percaya sama Tuhan, karena kita punya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, yang tinggal bersama-sama dengan kita. Alkitab berkata, kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, siapakah lawan kita? Amin. Kalau Tuhan yang dahsyat itu tinggal bersama-sama dengan kita, saya mau bilang, kita akan melihat hal-hal yang dahsyat. Kalau Tuhan yang sumber segalanya tinggal bersama-sama dengan kita, saya mau bilang, maka segala sesuatu yang kita perlukan akan Tuhan cukupkan. Kalau Tuhan yang sumber kekuatan itu tinggal bersama dengan kita, maka kekuatan yang ilahi akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan yang sumber pertolongan itu tinggal bersama-sama dengan kita, maka pertolongan yang sejati, yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, izinkan Dia Immanuel tinggal bersama-sama dengan kita, dan Dia akan menyertai kita. Haleluya, haleluya. Jangan pernah berhenti percaya, karena pertama, Tuhan kita melihat, artinya Tuhan tahu,
Tuhan mengerti dan Tuhan merasakan apa yang kita alami hari-hari ini. Yang kedua, kenapa kita nggak boleh berhenti percaya? Karena Tuhan mau datang. Dia mau datang menolong setiap kita, memberikan kemenangan buat kita. Dan kenapa kita tidak boleh berhenti percaya sama Tuhan? Karena yang ketiga, Tuhan Yesus mau tinggal bersama-sama dengan kita. Jadikan Yesus jurumudi dalam kehidupanmu, maka Dia akan membawa kita menyeberang sampai ke seberang, dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini boleh memberikan kekuatan buat kita. Mungkin hari-hari ini engkau sedang mengalami pergumulan. Mungkin hari-hari ini engkau sedang mengalami yang namanya angin sakal. Ketika saya redungkan firman Tuhan ini, ketika saya belajar firman Tuhan ini, Roh Kudus mengingatkan saya bahwa pandemi COVID-19 atau Corona itu seperti angin sakal yang datang tiba-tiba. Dampaknya sangat luar biasa. Ada banyak orang yang hari-hari ini mungkin kelelahan, mulai putus asa, mengalami ketakutan, kebimbangan, mulai mengalami yang namanya keputusasaan. Mereka gak tahu lagi harus berbuat apa. Tapi hari ini saya mau bilang, kita punya Tuhan yang mengerti, yang tahu, yang datang untuk menolong kita. Bahkan Tuhan yang datang tinggal bersama-sama dengan kita. Haleluya, haleluya. Dan ketika Tuhan tinggal bersama-sama dengan kita, Alkitab berkata, angin akan menjadi reda, sakal akan menjadi reda, dan setiap pergumulan yang kita alami, saya mau bilang, ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, kita akan mengalami kemenangan. Haleluya. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kita, dan Tuhan Yesus memberkati. Bersama saya Pastor Odi Mandolang. Shalom.